Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ainur Sifa dengan NIM 2430811023. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen proyek. Nah, jadi manajemen proyek itu adalah proses untuk merencanakan, mengatur, mengendalikan suatu proyek agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari manajemen proyek yaitu agar proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, dan mencapai target yang diinginkan. Manajemen proyek biasanya digunakan pada proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung, jalan, bandara, dan berbagai proyek lainnya. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan manajemen proyek adalah perusahaan Bechtel Group. Nah, setelah memahami pengertiannya, sekarang kita akan membahas arti penting manajemen proyek. Manajemen proyek sangat penting karena membantu perusahaan mengatur seluruh kegiatan proyek agar lebih terarah dan terorganisir. Dengan adanya manajemen proyek, perusahaan dapat mengelola waktu, biaya, dan tenaga kerja secara lebih efektif. Selain itu, manajemen proyek juga dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan maupun kegagalan proyek. Pada perusahaan besar seperti Bechtel Group, manajemen proyek ini digunakan untuk menangani berbagai proyek berskala besar agar tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah kerja dalam suatu proyek. Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan, yaitu biaya proyek, waktu pengerjaan, tenaga kerja yang dibutuhkan, alat dan bahan yang digunakan, serta risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Dengan perencanaan yang baik, proyek dapat berjalan lebih terarah dan kemungkinan terjadinya masalah dapat diminimalkan. Sebagai contoh, Bechtel Group melakukan perencanaan secara detail, membagi pekerjaan ke dalam beberapa bagian, serta menyiapkan solusi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya adalah penentuan jadwal proyek. Penentuan jadwal proyek merupakan proses untuk menentukan urutan pekerjaan dan waktu penyelesaian proyek. Tujuannya agar proyek dapat selesai tepat waktu, menghindari keterlambatan, dan membuat pekerjaan berjalan lebih efisien. Pada Bechtel Group ini, jadwal proyek dibuat secara rinci agar seluruh aktivitas proyek dapat berjalan sesuai rencana. Nah, berikutnya adalah pengendalian proyek. Pengendalian proyek merupakan proses pengawasan terhadap jalannya proyek agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang dikendalikan meliputi waktu, biaya, kualitas pekerjaan, dan risiko proyek. Dengan adanya pengendalian proyek, perusahaan dapat memantau perkembangan pekerjaan dan mengatasi hambatan yang muncul selama proyek berlangsung. Nah, yang terakhir, sebagai kesimpulan, manajemen proyek memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu proyek. Melalui perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian yang baik, perusahaan dapat mengatur pekerjaan dengan lebih efektif, mengontrol biaya dan waktu, serta mengurangi risiko kegagalan proyek. Oleh karena itu, penerapan manajemen proyek yang baik sangat diperlukan agar tujuan proyek dapat tercapai sesuai target. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Suci Julia Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah teman saya paparkan. Nah, materi yang saya akan paparkan yang pertama ada menentukan jadwal proyek. Nah, menentukan jadwal proyek adalah suatu
proses dalam manajemen proyek untuk menetapkan waktu pelaksanaan setiap aktivitas dengan memperhatikan urutan pekerjaan, durasi, serta keterkaitan antar kegiatan. Nah, proses ini tuh penting karena proyek terdiri dari berbagai banyak aktivitas yang saling bergantung, sehingga perlu diatur agar tidak terjadi benturan pekerjaan, waktu tidak terbuang, dan proyek selesai sesuai dengan rencana. Nah, penjadwalan ini tuh biasanya dilakukan setelah perencanaan aktivitas selesai dengan menggunakan data seperti daftar kegiatan, durasi, dan sumber daya. Nah, tujuan penjadwalan proyek ini yang pertama itu untuk mengatur urutan pekerjaan secara sistematis. Nah, yang kedua untuk menentukan penyelesaian proyek. Yang ketiga yaitu untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan proyek. Dan yang keempat yaitu untuk menghindari keterlambatan pengerjaan. Nah, intinya menentukan jadwal proyek ini adalah suatu proses menyusun waktu dan urutan aktivitas proyek secara terencana dan terstruktur dengan tujuan agar proyek dapat diselesaikan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Nah, selanjutnya ada variabilitas dalam waktu aktivitas. Nah, variabilitas dalam waktu aktivitas ini tuh adalah suatu tingkatan atau ketidakpastian penyimpangan durasi suatu aktivitas proyek dari waktu yang direncanakan. Nah, dalam praktiknya, biasanya waktu penyelesaian suatu aktivitas tidak bersifat pasti, melainkan dapat berubah karena berbagai faktor yang sulit dikendalikan. Nah, oleh karena itu, durasi aktivitas dipandang sebagai variabel acak atau random variable, atau bisa kita sebut bukan nilai tetap. Nah, tujuan untuk memahami variabilitas ini tuh yang pertama untuk mengetahui tingkat ketidakpastian waktu proyek. Yang kedua yaitu untuk membantu perencanaan yang lebih realistis. Yang ketiga untuk mengantisipasi resiko keterlambatan. Dan yang keempat untuk menentukan probabilitas penyelesaian si proyek. Nah, intinya variabilitas dalam waktu aktivitas ini tuh adalah ketidakpastian durasi pekerjaan dalam proyek yang diukur menggunakan pendekatan 3 estimasi waktu, yaitu ada optimis, pesimis, dan realistis. Agar perencanaan proyek menjadi lebih akurat dan fleksibel. Selanjutnya ada trade off dan mempersingkat biaya waktu proyek. Nah, trade off waktu dan biaya proyek ini tuh adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan kombinasi antara durasi proyek dan biaya total. Nah, dalam proyek, jika waktu dipercepat, maka si biaya itu akan naik atau akan meningkat. Nah, tetapi jika waktu diperpanjang, maka biaya akan langsung menurun, tetapi biaya tidak langsung bisa naik. Jadi, manajer proyek harus mencari titik optimal waktu dan biaya. Nah, selanjutnya ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, kalau biaya langsung itu yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas proyek. Contohnya seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Nah, kalau biaya tidak langsung biasanya itu tidak terkait langsung dengan aktivitas, tetapi bergantung dengan si durasi proyek, yaitu biasanya biaya administrasi dan sewa kantor pengawasan. Nah, selanjutnya ada mempersingkat waktu, yaitu project crashing. Crashing ini tuh adalah teknik untuk mempercepat durasi proyek dengan menambah biaya. Nah, biasanya dilakukan dengan cara contohnya menambah tenaga kerja, menambah jam kerja atau lembur, terus menggunakan teknologi yang lebih cepat, atau adanya subkontrak pekerjaan. Nah, tujuan crashing ini tuh untuk mengurangi keterlambatan si proyek tersebut, dan untuk menghindari denda atau penalti, dan untuk memenuhi dindel
serta untuk mengoptimalkan biaya total. Yang terakhir itu ada sebuah tinjauan terhadap PERT dan CPM. PERT yaitu Program Evaluation and Review Technique, yaitu adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proyek dengan ketidakpastian waktu aktivitas. Kalau CPM, Critical Path Method, yaitu metode untuk menentukan jalur kritis dan durasi proyek dengan waktu yang pasti atau deterministik. Tujuan PERT dan CPM ini tuh secara umum kedua metode ini itu bertujuan untuk merencanakan aktivitas proyek, untuk menentukan urutan pekerjaan, dan mengidentifikasi jalur kritis, dan juga untuk menghitung durasi proyek, serta mengendalikan keterlambatan. Nah, sedangkan kelebihan dan kelemahan dari PERT dan CPM ini tuh, yang pertama kelebihan dulu. Nah, kelebihannya itu untuk membantu perencanaan proyek untuk bisa lebih kompleks gitu. Nah, yang kedua yaitu ada mengetahui aktivitas kritis. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan waktu dan biaya. Yang keempat, mempermudah pengawasan proyek. Selanjutnya ada kelemahan. Nah, kalau kelemahannya itu lebih membutuhkan data yang akurat. Ada kompleks untuk proyek besar, tidak selalu mempertimbangkan faktor manusia. PERT bergantung pada estimasi atau subjektif aja. Perbedaan PERT dan CPM. Kalau PERT yaitu waktu tidak pasti, sedangkan CPM itu waktu yang pasti. Kesimpulannya, manajemen penjadwalan proyek ini tuh merupakan proses krusial dalam menyusun urutan dan durasi aktivitas secara sistematis. Inti dari proses ini tuh adalah memastikan proyek berjalan secara efektif, efisien, dan selesai tepat waktu dengan mengintegrasikan elemen aktivitas, ketergantungan antara tugas-tugas, serta alokasi sumber daya. Secara keseluruhan, penjadwalan proyek ini tuh bukan sekedar menentukan tanggal mulai dan selesai, melainkan sebuah strategi pengendalian dengan memahami jalur kritis, mengelola variabilitas waktu, dan menghitung trade-off biaya. Sebuah organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek di tengah keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian lingkungan kerja. Sekian, terima kasih. Nah, kali ini aku bakal jelasin tentang bab 4, yaitu peramalan. Nah, apa sih peramalan itu? Peramalan adalah seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang mendatang. Peramalan akan melibatkan data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Lalu ada juga peramalan menurut horizon waktu, yaitu jangka pendek atau 3 bulan perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, penugasan. Lalu ada jangka menengah dengan kurun waktu 3 bulan hingga 3 tahun yang berisi perencanaan produksi dan juga penganggaran. Lalu yang terakhir ada jangka panjang 3 tahun ataupun lebih. Ini merupakan pengembangan dan juga perluasan lokasi. Kita lanjut kepada tipe peramalan. Peramalan ekonomi yaitu memprediksi tingkat inflasi dan juga uang yang beredar. Yang kedua ada peramalan teknologi, yaitu terciptanya produk yang lebih menarik. Dan yang terakhir ada peramalan permintaan, yaitu permintaan untuk produk agar ditambah lebih banyak. Nah, peramalan itu sangat penting buat strategi peramalan. Kenapa? Karena manajemen rantai pasokan contohnya ada di Apple. Apple sudah membuka gerai lebih dari 100 di seluruh dunia. Lalu untuk yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu perekrutan, pelatihan, dan penempatan. Jadi ketika merekrut tidak boleh salah ketika menyaring kualitas yang ada. Hingga terakhir ada kapasitas, contohnya seperti Nintendo. Nah, selanjutnya ada 7 langkah dalam sistem peramalan. Yang paling pertama adalah menentukan penggunaan dari peramalan. Yang kedua memilih barang yang akan diramalkan. Ketiga menentukan horizon waktu dari peramalan. 4 memilih model peramalan. 5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. 6. Membuat peramalannya. Dan ketujuh adalah memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Pendekatan peramalan dibagi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu menggunakan berbagai macam model matematika yang bergantung pada data historis dan variabel untuk meramalkan permintaan. Sedangkan kualitatif adalah menggabungkan faktor intuisi dari pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan.
Selanjutnya ada peramalan kurun waktu seperti pendekatan awam. Permintaan dalam produksi selanjutnya sama dengan permintaan bulan lalu. Contoh bulan Februari 3, bulan Januari 3, berarti bulan Maret pun akan 3. Pendekatan rata-rata yaitu menggunakan nilai aktual dan mengasumsikan penjualan yang kokoh secara wajar, contoh 4 bulan. 3 plus 3 plus 3 plus 3 sama dengan 12, dibagi 4 bulan sebelumnya jadi 3, maka bulan kelima adalah 15 produk. Mengukur kesalahan peramalan, contohnya kesalahan peramalan sama dengan permintaan aktual dikurangi nilai peramalan. Lalu yang terakhir ada variasi musiman dalam data. Pergerakan secara teratur dalam rangkaian data yang terkait dengan kejadian berulang, cuaca, ataupun hari libur. Langkah-langkahnya 1. Menemukan rata-rata permintaan historis tiap-tiap musim. Yang kedua, menghitung rata-rata permintaan sepanjang bulan. Dan yang ketiga, menghitung indeks musiman untuk tiap musim dengan membagi rata-rata langkah 1 dan juga 2. Yang keempat, estimasi total permintaan tahunan untuk tahun berikutnya. Dan yang terakhir, membagi total permintaan tahunan ini dengan jumlah musim kemudian dikalikan dengan indeks musiman untuk tiap-tiap bulan. Hal ini akan memberikan peramalan musiman. Dan yang terakhir adalah peramalan dalam sektor jasa. Peramalannya menyajikan beberapa tantangan yang tidak biasa. Karena contohnya dalam 1 bulan tidak mungkin kita terus-terusan untuk mencukur rambut. Ada kalanya setiap orang mencukur 2-3 bulan sekali. Sekian pembahasan materi dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.